Aku ini cuma bangku tua, diam di bawah pohon trembesi, menyaksikan zaman berjalan. Dan hari ini, aku kembali mendengar keluh kesah dari desa-desa yang jauh di sana. Sudah lama aku duduk di sini, mendengar cerita tentang jalan rusak, sawah kering, dan harapan kecil yang digantungkan pada sesuatu bernama dana desa. Namun tahun ini, angin yang berhembus terasa berbeda. Di kejauhan, aku mendengar kabar para kepala desa datang ke Jakarta. Bukan untuk berwisata, tapi untuk berteriak. Mereka memprotes pencairan dana desa tahap kedua tahun 2025 yang tak kunjung turun. Desa kami lumpuh, kata mereka. Program berhenti, pelayanan terganggu. Aku terdiam karena aku tahu, bagi desa, dana itu bukan angka di kertas. Itu adalah nafkah hidup. Ternyata penyebabnya sebuah aturan baru. PMK nomor 81 tahun 2025. Isinya sederhana, tapi dampaknya besar. Desa wajib membentuk koperasi merah putih sebelum dana dicairkan. Di atas kertas, niatnya baik. Koperasi untuk kemandirian rakyat. Namun di lapangan, tak semua desa siap. Administrasi belum selesai, SDM terbatas, waktu tak menunggu. Akibatnya, yang tertunda bukan hanya program pembangunan. Aku mendengar cerita pilu. Guru ngaji belum dibayar. Anggota Linmas menunggu upah. Kader Posyandu pulang dengan tangan kosong. Mereka bukan pejabat. Mereka pelayan sunyi desa. Dan kini, mereka ikut menanggung beban kebijakan. Pemerintah bicara. Menteri Keuangan dengan suara tegas menyampaikan bahwa aturan tetap dijalankan. Demonstrasi tak akan mengubah kebijakan. Karena koperasi dianggap fondasi ekonomi jangka panjang. Ini untuk masa depan desa, katanya. Tak lama kemudian, Menteri Desa menjelaskan jalan tengah. Ada surat edaran 3 menteri. Desa yang terlanjur punya kewajiban anggaran, boleh mencatatnya sebagai utang yang dibayar pada tahun 2026. Sebuah solusi administratif. Tapi bagi desa, utang tetaplah beban. Aku, bangku tua ini, hanya bisa menghela napas. Karena aku tahu, di balik polemik ini ada cerita lama yang belum selesai. Tentang kebocoran dana desa. Aku sudah sering mendengarnya. Proyek fiktif. Jalan dibangun hanya di papan nama. Dana rakyat berubah menjadi mobil pribadi, atau pesta yang hanya dinikmati segelintir orang. Karena itu, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berjanji melakukan audit menyeluruh. Kepala desa yang jujur tak perlu takut, kata mereka. Pengawasan kini melibatkan banyak pihak. Kementerian Keuangan mengatur transfer, Kementerian Desa mengatur penggunaan, dan Inspektorat Kabupaten mengawasi langsung di lapangan. Semua bergerak. Semua mengawasi. Namun, aku berharap satu hal sederhana. Jangan sampai yang bersalah bersembunyi, sementara yang jujur justru tersandera aturan. Karena tujuan akhirnya bukan sekadar laporan rapi, bukan sekadar koperasi berdiri di atas kertas. Tujuan akhirnya adalah rakyat desa merasakan manfaatnya. Koperasi yang hidup, usaha yang berputar, keuntungan yang dibagi adil. Bukan hanya untuk elit desa, tapi untuk petani, pedagang kecil, dan ibu-ibu yang menunggu giliran di posyandu. Aku ini cuma bangku tua, tak ikut rapat, tak membuat aturan. Tapi aku tahu satu hal, kebijakan yang baik harus bisa dipahami oleh rakyat kecil. Karena jika desa kuat, negara akan berdiri kokoh. Dan selama aku masih di sini, di bawah pohon tua ini, aku akan terus mendengar dan bercerita tentang desa, tentang harapan, dan tentang keadilan yang tak boleh tertunda terlalu lama.